Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ugi. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan perhitungan uji chi-square Pearson. Di mana uji chi-square Pearson itu dalam konteks kita menguji signifikansi hubungan dua variabel kategori. Di sini perhitungannya dilakukan secara manual menggunakan Excel. Kemudian nanti kita bandingkan hasilnya menggunakan SPSS dan StatCal. Nah, seluruh file dalam video ini teman-teman bisa download gratis di sini. Di www.statcomma.com. Filenya bisa di-download di sini. Perhitungan uji chi-square Pearson hubungan variabel kategori. Download gratis. Data-datanya juga ada. Kemudian software StatCal, teman-teman bisa download di www.statcal.org. Teman-teman tinggal menuju bagian ini, download StatCal. Oke, terima kasih. Langsung saja kita mulai. Jadi, pertama diberikan data seperti ini. Jadi, ini ada data dari 24 orang. Itu ada namanya, ada Udin, Andi, sampai Dini. Di mana variabelnya ada dua, jenis kelamin sama hobi. Ini jenis kelamin, ini hobi. Pertanyaannya, variabel jenis kelamin sama hobi itu jenisnya apa? Jenis kelamin sama hobi itu bahasa lainnya variabel nominal. Atau saya lebih suka menyebutnya variabel kategori. Nah, nominal itu sama dengan kategori. Nominal itu bukan angka ya, dalam konteks jenis data itu nominal itu kategori dia. Kalau angka itu rasio, tuh, numerik, nah itu dia. Jadi jenis kelamin ini merupakan variabel kategori. Variabel kategori ya, kategorinya apa aja? Oh, satu itu menyatakan laki-laki, dua perempuan. Seperti itu. Terserah sih mau kodenya 10 laki-laki, 20 perempuan tuh nggak ada masalah. Tapi di sini saya buat satu itu menyatakan laki-laki, kemudian dua perempuan. Kemudian untuk hobi juga variabel kategori. Kalau dia variabel kategori, harus tahu jumlah kategorinya berapa. Oh, ternyata hobi. Variabel kategori, jumlah kategorinya ada dua di sini. Satu olahraga, dua memasak. Oke. Jadi contoh. Ini Udin. Jenis kelaminnya satu. Oh, satu itu apa? Laki-laki. Hobinya satu. Kalau satu itu olahraga. Berarti Udin, laki-laki, hobinya olahraga. Kemudian misalkan Lina. Oh, misalkan Iin. Jenis kelaminnya dua. Oh, dua itu perempuan. Hobinya apa? Hobinya memasak. Seperti itu dia. Nah, di sini berdasarkan data pada tabel 1, gunakan uji chi-square Pearson untuk menguji apakah terdapat hubungan yang signifikan. Saya pertegas. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan hobi? Nah, ini yang akan kita uji. Jadi, uji chi-square Pearson dalam konteks ini digunakan untuk menguji hubungan dua variabel kategori. Kalau hubungan dua variabel numerik atau angka, kita gunakan teknik korelasi Pearson atau korelasi Spearman. Tapi kalau hubungan dua variabel kategori, maka uji chi-square Pearson, seperti itu dia. Jadi tiap uji itu dia punya syarat jenis datanya harus gimana. Jangan main guna-gunakan aja, tapi dia punya aturan syarat jenis datanya harus gimana, itu harus diperhatikan. Oke. Nah, sekarang jadi ada beberapa tahapan yang kita cari. Oke. Yang pertama kita menghitung nilai frekuensi pengamatan. Bahasa Inggrisnya observed frequency. Kemudian yang kedua kita menghitung expected frequency. Kemudian kita menghitung nilai statistik chi-square Pearson. Kemudian kita menghitung nilai derajat bebas. Dan yang terakhir pengambilan keputusan. Oke. Sekarang, tapi lebih enak, saya gunakan SPSS terlebih dahulu ya. Untuk ngebantu hitung aja sih. Ini ada di SPSS, ini saya close dulu. Nah, saya sudah input datanya di SPSS, ini dia. Jadi sudah saya input ya. Ini dia. Jadi orang pertama jenis kelaminnya itu laki-laki olahraga.
Sampai orang 24. Ada 24 orang ya? Ya, ada 24 orang. Terus kita pilih analyze, misalkan analyze, kemudian descriptive statistik, pilih cross tab. Nah, di sini uji chi-square di cross tab. Saya pilih reset dulu, kemudian di sini jenis kelamin, di sini hobi. Oke. Jenis kelamin ini sebagai variabel yang mempengaruhi gitu. Jenis kelamin itu mempengaruhi penentuan hobi. Oh, ternyata laki-laki cenderung hobinya olahraga. Oh, ternyata perempuan cenderung hobinya memasak gitu. Jadi hobi itu, pemilihan hobi dipengaruhi oleh jenis kelamin. Sehingga yang mempengaruhi itu biasa di row, yang dipengaruhi di kolom. Coba kita klik OK. Langsung muncul nih. Nah, sebenarnya saya ingin tahu seperti ini. Oh, ternyata ada 9 orang laki-laki yang suka olahraga. Oh, ternyata ada 2 orang laki-laki yang suka memasak. Oh, ada 3 orang perempuan yang hobi olahraga. Nah, sebenarnya saya ingin ngitung ini supaya cepat. Nah, jadi sudah saya hitung. Ini dia. 9, 2, 11. Apakah sama di sini? Sama. 9, 2, 11, 3, 10, 13, 12, 12, 24. Ini dia. Nah, tabel ini namanya tabel frekuensi pengamatan. Bahasa Inggrisnya tuh observe frequency. Tabel ini namanya tabel kontingensi. Nah, orang sering bertanya, 2 kali 2, tabel 2 kali 3, tabel 4 kali 2. Apa sih sebenarnya 2 kali 2, 3 kali 2? Maksudnya, contohnya ini tabel kontingensi 2 kali 2. 2 kali 2 itu maksudnya ada 2 baris, 1, 2, kategori barisnya ada 2. Kategori kolomnya ada 2 juga. Nih, olahraga memasak. Namanya 2 dikali 2. Kategori baris ada 2, kategori kolom ada 2, 2 kali 2. Tapi misalkan kalau hobinya misalkan ada olahraga, memasak, membaca, ada 3. Berarti 2 dikali 3. Kategori barisnya ada 2, kategori kolomnya ada 3, 2 kali 3. Kalau 3 baris misalkan laki-laki, perempuan, banci misalkan. Nah, itu berarti 3 tuh. 3 dikali berapa jumlah kategori kolomnya. Seperti itu dia. Paham ya? Jadi namanya tabel kontingensi. Tabel kontingensi itu berisi frekuensi-frekuensi. Ya, ini frekuensi namanya. Oh, laki-laki. Ada 9 orang yang suka olahraga. Jadi misalkan cara bacanya seperti ini. Ada 11 laki-laki. Nih kan ada 11 laki-laki. 9 orang di antara laki-laki tersebut hobinya olahraga. Ada 9 orang. 2 hobinya memasak. Ada 13 perempuan. 3 orang di antaranya hobi olahraga. Ada 3 orang perempuan. Ada 13 perempuan nih. 3 orang di antaranya hobi olahraga, 10 orang hobi memasak. Nah, dari sini teman-teman, coba teman-teman lihat datanya. Saya mau beri warna seperti ini misalkan. Tring. Nah, ini dia. Coba lihat. Oh, ternyata. Coba teman-teman lihat. Kalau di laki-laki lebih banyak yang mana? Olahraga atau memasak? Olahraga kan? Oke. Di laki-laki cenderung lebih banyak olahraga. Ada 9 orang. Yang memasak 2 orang. Sementara yang perempuan lebih banyak memasak. Jadi di sini ternyata laki-laki itu cenderung lebih memilih olahraga. Sementara perempuan cenderung memilih memasak. Nah, ini namanya ada hubungan. Nah, ada hubungan itu maksudnya dia timpang jumlahnya. Oh, ternyata di laki-laki lebih banyak olahraga. Sementara di perempuan lebih banyak memasak. Ya, ini namanya ada hubungan. Nah, seperti itu dia. Gimana kalau nggak ada hubungan? Contohnya kalau nggak ada hubungan, saya tukar. Misalkan di sini 2, di sini 9. Jadi warnanya di sini jadi merah. Di sini merah, di sini nggak ada warna. Nah, ini namanya nggak ada hubungan nih. Nah, ini namanya nggak ada hubungan. Oh, ternyata di laki-laki banyak memasak. Begitu juga ya, di perempuan juga banyak memasak. Mau laki-laki atau perempuan mah nggak ada hubungannya, banyak memasak. Nah, itu namanya nggak ada hubungan gitu. Jadi uji chi-square Pearson itu hubungan yang dimaksud itu dia timpang gini. Nah, seperti ini dia. Tunggu. Nah, jumlahnya itu dia seperti ini. Itu namanya ada hubungan. Paham ya? Jadi di sini kita menduga ada hubungan yang signifikan itu. Karena jumlahnya cukup timpang dia. Oke. Nah, sekarang tadi kita sudah menghitung frekuensi pengamatan. Sekarang kita hitung namanya frekuensi harapan. Expected frequency. Frekuensi harapan. Nah, ini digunakan nanti untuk menghitung nilai statistik chi-square Pearson. Oke, sekarang kita fokus yang ini.
Sebenarnya ada 4 bagian. Ini bagian pertama, ini bagian yang kedua, ini bagian yang ketiga, ini yang ketiga, ini bagian yang keempat. Oke, saya warnai aja semua kayak gini deh. Nah, 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Masing-masing bagian itu memiliki nilai frekuensi harapan yang akan kita cari. Jadi sekarang kita fokusnya yang ini dulu. Nah, yang ini dulu. Ini, kota ini di posisi laki-laki olahraga. Benar ya? 9 ini di posisi laki-laki olahraga. Pertanyaannya dapat dari mana sih 5,5? 5,5 inilah namanya frekuensi harapan, expected frequency. Ini akan digunakan nanti untuk menghitung nilai statistik chi-square Pearson. Caranya adalah, ini saya warnai. Lihat, jadi kita berada di posisi laki-laki olahraga. Sekarang kita lihat totalnya. 12. Kita ambil nih 12. Kita lihat total yang 11 ini. 11. Berarti caranya 11 dikali 12. Ini dia dibagi 24. 24 itu total orang keseluruhannya. Jawabannya 5,5. Jadi, di kotak laki-laki olahraga, nilai frekuensi harapannya 5,5. Seperti itu dia. Sekarang kita nyari frekuensi harapan yang di kotak laki-laki memasak. Di kotak laki-laki memasak, lihat totalnya yang di bawah, 12. Ini dia 12. Yang sebelah kanannya 11. Ya udah, 11 dikali 12 dibagi 24, dapatnya 5,5. Jadi, frekuensi harapan, expected frekuensi, di kotak laki-laki memasak 5,5. Dapat, ada 2 ya, kita cari ya. Sekarang ini yang bawah. Kita berada di kotak perempuan olahraga. Berapa nilai frekuensi harapannya? Lihat yang total di bawah 12. Yang di total kanannya 13. Berarti 12 dikali 13, ini dia, dibagi 24, 6,5. Jadi, frekuensi harapan di kotak perempuan olahraga itu 6,5. Terakhir, di kotak yang keempat, di kotak perempuan memasak. Oke. Jadi totalnya yang di bawah perempuan memasak, totalnya ada 12 sama 13. Dapat juga 6,5. Oke, kita sudah menghitung semua nilai frekuensi pengamatan sama frekuensi harapan. Yang dalam kurung ini frekuensi harapan. Oke, frekuensi harapannya semua di atas 5 ya. Ini 5,5 di atas 5. Ini 5,5 di atas 5. Ini 6,5 di atas 5. Ini 6,5 di atas 5. Kalau di bawah 5, itu kalau teman-teman baca bukunya, itu biasa hasil uji chi-square Pearson-nya kurang akurat. Nanti kita menggunakan alternatifnya, namanya exact Fisher. Tapi karena di atas 5 semuanya berarti sudah memenuhi syarat keakuratan uji chi-square Pearson. Nah, setelah kita menghitung frekuensi harapan sama frekuensi pengamatannya, barulah kita menghitung nilai statistik chi-square Pearson. Ini rumusnya. Nah, apapun ini lupakanlah bentuknya. Pokoknya kayak inilah dia. Ini artinya frekuensi pengamatan dikurang frekuensi harapan dikuadratkan dibagi frekuensi harapan. FE ini expected, FE ini frekuensi harapan, itu bahasa Inggris. FO itu frekuensi observe, itu frekuensi pengamatan itu. Nah, sekarang berarti kan ini kan ada 4 kotak ya, ada 4 kotak. Ini ada 4 kotak. Berarti di sini juga ada 4 suku. Ini dia. Jadi 9, ini 9 dikurang 5,5. Ini dia. 9 dikurang 5,5 kuadrat dibagi 5,5. Nih, ini rumusnya nih. Kemudian 2, ini kan 2. 2 dikurang 5,5 kuadrat dibagi 5,5. 3 dikurang 6,5 kuadrat, ini dia, dibagi 6,5. 10 dikurang 6,5 dikuadratkan dibagi 10. Nah, setelah dihitung nih teman-teman, dapatlah dia nilainya 8,2237. Atau kalau mau dibulatkan lagi, 8,224. Misalkan 3 angka di belakang koma. Nih. Nah, kita sudah dapatlah nilai statistik chi-square Pearson-nya. Hore! Nah, habis dari sini, baru kita menghitung nilai kritis chi-square Pearson. Nanti ini untuk pengambilan keputusan. Jadi, untuk menghitung nilai kritis chi-square Pearson, teman-teman harus menghitung nilai derajat bebas, degree of freedom.
Jumlah baris dikurang 1, jumlah kolom dikurang 1. Oke, itu rumusnya. Jumlah baris, kategorinya ada 2, laki-laki perempuan. Berarti 2 dikurang 1. Jumlah kolom, hobi. Hobi tadi ada olahraga memasak, ada 2 ya. 2 dikurang 1. Jadi derajat bebasnya adalah 1. Barulah kita menentukan nilai kritis chi-square Pearson. Dengan derajat bebas 1 dan tingkat signifikansinya 5%, yaitu biasanya 5%, adalah 3,84. Dari mana sih 3,84? Teman-teman buka tabel namanya tabel chi-square. Ini degree of freedom DF. DF-nya 1, alpanya 0,05. Berarti 1, lihat di sini, 3,84. Berarti nilai kritis chi-square-nya 3,84. Nah, ini baru dibuat gambar seperti ini. Jadi ini bulat kuning ini batas ya. Itu nilai kritis chi-square Pearson 3,84. Dia membagi 2 wilayah. Ini wilayah yang pertama sebelah kiri, daerah penerimaan H0 atau H0 itu biasanya tidak terdapat hubungan. Ini yang sebelah kanan daerah penolakan H0 atau penerimaan H1, hipotesis alternatif gitu. Sekarang baru kita lihat lagi nilai chi-square-nya berapa? Nilai statistik chi-square tadi 8,224. Pertanyaannya letaknya di sebelah kiri atau sebelah kanan? Kan di sebelah kanan kan? Di sebelah kanan 3,84. Karena nilai statistik chi-square Pearson yakni 8,224 lebih besar dari nilai kritis, ini aturannya. Kalau nilai statistik chi-square Pearson lebih besar dari nilai kritis, kan 8,224 lebih besar dari 3,84, maka H0 ditolak, H1 diterima. Artinya kalau H1 diterima, terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan hobi. Hore, selesai. Waduh, panjang juga ya. Ya. Jadi, ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan hobi. Ya. Hubungannya gimana? Oh, ternyata laki-laki hobinya ternyata laki-laki cenderung lebih memilih hobi olahraga dan perempuan ternyata lebih suka hobi memasak. Nah, itu namanya ada hubungan. Kalau nggak ada hubungan, mau laki-laki, perempuan, toh mereka semua suka olahraga. Itu namanya nggak ada hubungan. Oke, sekarang kita buktikan bahwa hasil SPSS sama dengan yang kita buat. Oke, caranya kalau di SPSS, analyze, descriptive, cross tab. Ini tadi dimasukkan di sini ya. Kita pilih statistik nih, pilih chi-square. Kemudian bisa pilih cell, kita klik expected. Ya, kemudian continue. Oke. Muncullah dia hasilnya seperti ini. Lihat. Lihat. Ini ada 9, 5,5. Sama nggak dengan kita hitung tadi? Nah, 9, 5,5. 2, 5,5. Sama nggak di sini? Sama, 2, 5,5. 3, 6,5. 10, 6,5. Sama. Nilai statistik chi-square-nya 8,244. Sama nggak dengan SPSS? Sama, value-nya, Pearson chi-square value 8,224. Sama dia. Kalau kita gunakan StatCal, oke, sekarang kita gunakan StatCal ya. Kita jalankan terlebih dahulu StatCal-nya. Kita tunggu dulu, lagi proses ya, sabar menanti. Oke, sambil menunggu kita bisa copy datanya dulu ya. Ini datanya kita copy. Kemudian kita pindahkan di bagian kategori. Tunggu dulu ya. Oke, kita buat aja 30. Jumlah barisnya 100. Kita pindahkan di sini datanya. Kemudian ada jenis kelamin sama hobi. Di sini kita buat laki-laki, perempuan, oke. Kemudian hobi olahraga sama membaca ya. Sudah muncul? Oke, sudah berhasil muncul nih. Kemudian kita pilih statistik. Kita pilih association between categorical variable. Ya. Kemudian kita pilih jenis kelaminnya di row ya, hobinya di kolom. Kemudian pilih result. Lagi proses. Semoga mau ya. Mana chi-square? Ini chi-square. Kemarin error ya. Nah, ini dia. Saya buat 3 angka di belakang koma. Tuh, lihat. Nilai ini association, hubungan jenis kelamin dan hobi. Nilai statistik chi-square Pearson-nya 8,224. Sama nggak dengan SPSS? Sama, 8,224. DF-nya degree of freedom-nya 1. Di StatCal sama nggak DF-nya? 1. Oke, sama perhitungan manualnya. Sama dengan SPSS dan StatCal.
Oke, demikianlah tutorial dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.